Bolak-balik dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang panca indera. Sudahkah tadabur panca indera kita? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, ananda-ananda bunda semuanya. Tak lupa yang pastinya para guru-guru ustazah, dewan asatid di Pondok Pesantren Modern Al-Kinanah, Kota Jambi. Masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah, Allah izinkan kita bertemu di tengah pandemi wabah corona, tapi insya Allah dalam hal untuk menuntut ilmu kebaikan dari sisi Allah, semoga Allah senantiasa lindungi kita semuanya dan limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bunda kayaknya kalau ngadepnya ke kanan, yang kiri nggak bisa dilihat ya. Mana yang ananda-ananda yang ini setingkat sanawiyah? Oh ya, ya. Yang Alia? Oh udah, Masya Allah. Jadi Bunda panggil ananda-ananda, ya. Bunda-bunda ustazah. Jadi di sini Allah izinkan Bunda ingin sharing, berbagi tentang ilmu bagaimana menjadi seorang muslimah yang sehat, ya. Sebelum tahu apa itu arti sehat, jadi kita harus banyak tafakur diri gitu. Jadi ilmu itu adalah sebenarnya Allah sudah melebihkan manusia dari makhluk lainnya, yaitu diberikan akal. Jadi bagaimana kita memaksimalkan potensi akal di diri kita masing-masing agar Allah berkenan ridho menurunkan ilmunya dari sisinya. Kalau Bunda Meti di depan ini juga tidak diizinkan Allah dapat ilmu dari Allah, Bunda tak dapat ilmu apa-apa. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah yang berasal dari Al-Quran dan yang menyampaikan. Walaupun Bunda dari segi ilmu keduniawian seorang dokter, tak guna kalau ilmu kedokteran yang Bunda dititipi dari Allah hanya untuk membuat sehat. Tapi jauh dari sekedar sehat, ada tujuan hakiki yang utama. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi target sehat adalah kita makin kuat beribadah. Kalau ada yang sakit-sakitan bisa nggak sholat 5 waktu tegak berdiri? Yang ada duduk, berbaring, tidur ya. Memang pahalanya tetap diganjar. Namun barangkali kegiatan muamalahnya jadi terhambat. Banyak hal-hal lain kalau tidak ditopang dengan tubuh yang sehat, semua tidak terasa maksimal. Karena ingatlah suatu hadis sahih bahwa ada 2 hal yang sering disia-siakan oleh umat manusia. Yang pertama adalah ketika sehat dan punya waktu luang. Jadi saat ini ananda bunda semuanya insya Allah sehat ya nak? Sehat ya? Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul udata min lisani yafqahu qauli. Barangkali bisa dibantu operator ya di belakang layar. Karena dikasih bangku bunda susah juga ini. Nah, jadi kita akan lihat di sini bagaimana be a healthy Muslim woman, ya, gitu atau muslimah, ya. Jadi di sini Bunda mau cerita sedikit lah. Bunda membuat suatu tempat pendidikan non formal, ya, namanya Halilah, insya Allah baru saja di-publish di Jakarta khususnya. Sebenarnya sekolah apa? Sekolah atas dasar keprihatinan Bunda sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang dokter, sebagai seorang hamba Allah yang melihat fenomena-fenomena di negeri kita, begitu banyak angka kejadian penyakit yang terjadi pada kaum wanita. Apakah kita tidak miris, nak? Di negeri kita setiap jam ada wanita yang mengidap kanker, terutama kanker serviks tertinggi di dunia negara kita. Subhanallah. Dan setiap 24 jam ada satu wanita meninggal
karena penyakit kanker, penyakit-penyakit lainnya, juga termasuk penyakit stroke, ya, penyakit jantung koroner, penyakit autoimun, penyakit tumor, penyakit kista, kanker payudara, itu menyerang kaum wanita. Kalaulah wanitanya sakit, bagaimana kita bisa membangun ketahanan keluarga Islam? Kalau ibunya sakit, nak, bagaimana sang ayah? Bagaimana sang anak? Akhirnya semua menjadi rapuh. Rumah tangga keluarga kita menjadi tidak terurus. Bagaimana kita sebagai Madrasatul Ula yang mau menyampaikan ilmu pendidikan pertama kepada anak-anak kita. Kalian nak, walaupun barangkali sudah pancaroba, insya Allah sudah akil balik ya. Usianya sudah di atas 12 tahun, sudah barangkali sudah dapat haid itu ya, sudah akil balik, kalian pasti akan memasuki fase berikutnya, fase dewasa muda, dan insya Allah Allah temukan dengan jodoh terbaik dan menikah. Nah, inilah ilmu yang ingin di-sharing kelak kalian menjadi madrasatul ula bagi anak cucu kalian kelak. Insya Allah semoga Allah ridho. Jadi berikutnya ketika kita baca suatu puisi atau pujangga Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Robnya. Jadi kalau kita melihat misalnya memandang matahari, memandang awan, memandang gunung, memandang pohon, yang terlintas di benak sebagai seorang yang beriman adalah Allah. Allah yang menciptakannya. Tak mungkin sekonyong-konyong ada tumbuhan, tak mungkin sekonyong-konyong ada gunung kalau tidak ada penciptanya. Sama kalau kita mengenal diri kita termasuk sistem diri kita, sistem tubuh kita, maka Masya Allah kita makin takjub akan kebesaran Allah. Nah, tubuh kita ini kalau kita pandang aja Bunda Meti di depan, atau kalian pandang di Jambi yang bangunan paling tinggi apa kira-kira? Ada menara. Gentala Arasya, ada jembatan tinggi ya, ada towernya ya. Itu dibangun oleh sebulir pasir bukan? Pasti. Jadi kita tafakur dulu yuk. Diri kita yang sudah sempurna Allah ciptakan, Quran surat At-Tin ayat 4, lakot insana fi ahsani takwim. Jadi bagaimana Allah sudah menciptakan kita makhluk yang sempurna dan kita disusun oleh sebutir sel yang berkumpul menjadi jaringan, menjadi sistem organ, dan menjadi seluruh tubuh yang sempurna berjumlah kurang lebih 100 triliun. Banyak tidak? Kalau dibuat matematikanya 10 pangkat 14. Banyak sekali dan tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Sehingga ukurannya sangat kecil dan kita kalau sudah berpaham ini, ya Allah aku ternyata sangat kecil, Engkau sangat Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Nah ini cara-cara kita tafakur diri kita terdiri dari 100 triliunan sel yang kecil, 1 dibanding 1 miliar meter. Terlihat tidak? Tapi dia bekerja berfungsi dengan seimbang dan harmonis atas penjagaan Allah. Ya Robbi, kalau kita tafakur tentang ini, kita akan mengenal Allah. Lalu kita pahami hakikat penciptaan diri kita. Tadi sudah tahu kita diciptakan dari banyak sel. Lalu untuk apa ada di dunia? Sudah sama-sama tahu Al-Quran Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 56 bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi ayo sekarang kita buat tujuan kita sebagai seorang mukmin bukan hanya di dunia. Ingatlah suatu hadis sahih bahwa dunia seperti jari telunjuk dicelupkan ke dalam air laut lalu angkat sirna. Begitu saja. Jadi kalau hari ini kita ingin menjadi a healthy Muslim woman, menjadi muslimah yang sehat, bukan hanya sebatas sehat, tapi jauh lebih jauh di akhirat kita ingin mendapat kemenangan adalah bisa jadi apa? Masuk jannah Allah dengan serangkaian amal ibadah, beribadah kepada Allah selagi masih ada di dunia. Jadi fasilitatornya adalah jasad yang sehat, tapi bukan hanya tujuan
sehat. Seperti Bunda Meti dari rumah tadi di daerah Kebun Boho ya, di asrama Brimob menuju daerah Pondok Pesantren Modern Al-Kinana. Tujuan Bunda di sini. Kalau Bunda nggak tahu tujuan hakikinya, Bunda barangkali muter-muter nyampe kemana? Ke Pasar Angsoduo. Nyampe sini lah sampai sore, muter, nyasar lagi gitu kan. Jadi kalau orang cuman blunder, taunya cuman sehat, tapi tidak untuk mengkaitkan kepada tujuan hakiki kita untuk dapat ridho Allah, sia-sia. Tidak dapat tujuan yang semestinya. Jadi berikutnya kalau sudah wanita itu sehat, maka kita akan dapat beribadah sebaik-baiknya. Insya Allah kita pun dapat membangun ketahanan keluarga Islam yang kuat, dan kita bisa memberi pendidikan terbaik, mencontohkan akhlak mulia kepada anak cucu kita. Karena tujuan seorang wanita ketika sudah memasuki fase berumah tangga, ingat Quran surat At-Tahrim ayat 6, bagaimana nak? Bagaimana orang-orang beriman? Orang-orang beriman. Jadi kalau cuma berislam saja tidak lengkap, harus menjadi orang beriman, mukmin. Ingat Islam, mukmin dan ihsan ya. Jadi kalau sudah beriman, maka kita tahu tujuan kita adalah memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Nah, jadi kalau sudah tahu begini, peran-peran kita luar biasa. Kita dalam Madrasatul Ula, kita mundur. Kita mundur ke masa kita masih di alam rahim. Sebelum alam rahim kita di alam ruh, di alam azali, Allah pilih ruh kita untuk hadir di perut ibunda kita. Bisa tidak kita memilih kita terlahir dari ibu siapa? Jadi bersyukurlah sekarang kita terlahir dengan nikmat Islam. Jadi kalau sudah begini, ya Allah, kita benar-benar merasa nikmat terbesar dalam hidup adalah terlahir sebagai muslimah, ya. Karena dengan ini kita dapat pedoman hidup yang lurus, yang benar. Jadi sebuah keluarga Islam yang baik, produktif, yaitu mampu mencetak pemimpin-pemimpin umat yang bermanfaat di berbagai sektor dengan level berkualitas sebagai pemimpin dari orang-orang bertakwa. Seorang ayah dan ibu kerap berdoa, doa dari para anbiya pernah dilafazkan karena Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau mendidik anak menjadi imam bagi orang-orang bertakwa, tentunya untuk melahirkan imam, pemimpin, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Termasuk sektor memimpin bagaimana menjaga diri untuk tetap sehat. Karena Allah sudah menciptakan kita sebaik-baik bentuk, dan Quran surat Al-Infitar ayat 7, Allah menyusun tubuh kita seimbang. Ayo pandang kulit kita nak sekarang. Kalau mandi, tiba-tiba ada keluar daki gitu ya nak. Daki terkeletek gitu ya, terkelupas gitu, dakinya jatuh ya. Itu salah satu nikmat bagaimana kita bisa tafakur diri. Kalau kulit kita ini tidak pernah meluruhkan sel kulit mati, terus bertumbuh, maka kita akan menjadi manusia akar. Kalau bulu mata kita tidak dijaga Allah dalam keadaan seimbang, sebagaimana kita tadabur Quran surat Al-Infitar ayat 7, maka bulu mata Bunda Meti sampai ke pintu sana. Giginya sampai ke tanah. Matanya juga tumbuh kemana-mana ya. Masya Allah, Allah sudah buat keseimbangan. Dan tahukah kita nak, berdasarkan penelitian ilmiah kedokteran, setiap hari sel tubuh kita harus mati sebanyak 50-70 miliar. Mati terprogram untuk secara fitrahnya mencapai keseimbangan jasadiah. Dan tubuh kita yang mati terprogram harus berganti, tumbuh sel yang baru. Ini titik pangkal masalah seorang manusia tidak tahu dirinya itu berganti dengan prinsip keseimbangan. Ketika sel tubuh yang 50-70 miliar harus tumbuh, bahan baku yang dimasukkan ke dalam mulutnya, yang dihirupkan ke dalam hidungnya, yang dibalurkan kepada kulitnya, bukan yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Sehingga sel tubuh kita protes.
Jadi kalau ada pabrik karyawannya nggak digaji, demonstrasi nggak? Jadi kalau ada benjol, tumor, kista, apapun di tubuh, itu adalah sel tubuh kita yang meronta-ronta kepada kita. Dia merasa tidak dipenuhi haknya. Dari hasil kita kurang dapat ilmu membaca Quran Allah, ternyata engkau telah sempurna menciptakanku dan engkau menyusun komposisi tubuhku seimbang. Itu Quran yang menyampaikan, Quran surat Al-Infitar ayat 7. Silakan dibaca. Kalau tadabur saja dari Quran ini sebagai seorang dokter, Bunda tafakur, ya Allah, saya harus sampaikan kepada ummahat terutama perempuan, bahwa sel tubuhnya harus berganti dan harus punya ilmu mencukupkan bahan baku sebanyak 50-70 miliar sel yang harus tumbuh. Kalau gagal, itulah yang terjadi tadi penyakit demonstrasi tumor, atau kalau salah masuk, kurang asupan, kurang gizi, menjadi aging, penuaan dini. Umurnya 40, tapi tampilannya seperti umur 70. Ada yang kayak gitu? Muka tua gitu. Di sini umurnya muda-muda ya, insya Allah tidak ada yang salah mengasup. Nah nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi inilah kita sebagai ibu, wanita, muslimah, kita harus kuatkan akidah kita. Akidah itu adalah bagaimana kita punya ilmu-ilmu yang membuat iman kita terpancang kokoh. Jadi kalau kita pandang sebuah pohon, di depan sana ada pohon nak ya, pohon itu tak akan tinggi, rindang, buahnya subur, lebat daunnya kalau akarnya kokoh terpancang di bawah tanah. Ya, kalaupun ada hujan, badai, petir, dia tidak akan tercabut. Itulah akidah akarnya. Tapi kalau dia pohon tauge, nak, akarnya kecil nggak? Kira-kira ditiup bisa copot nggak? Ya, jadi orang yang mengaku Islam tapi akidah atau imannya tidak kuat, maka akan mudah terombang-ambing. Jadi untuk tahu ilmu kesehatan Islam, kita harus modal dasarnya yakin bahwa akidah syariah kita berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Apapun bukan textbook ilmiah yang utama, tapi Al-Quran. Insya Allah kalau sudah akidah kuat, ibadahnya pun kokoh. Disuruh sholat bukan lagi merasa kewajiban, tapi merasa kebutuhan. Otomatisasi, nggak ada lagi males-males. Begitu azan mau siap-siap sudah tunggu, udah siap berwudu gitu ya. Sholat sebelum qobliyatan diletegakkan, jadi ringan karena sudah kokoh landasan akidah. Kalau sebelum berilmu yang disebut juga adabnya sudah baik. Ya, banyak orang berilmu, tapi ilmunya menyelisih ilmu-ilmu dari Al-Quran. Kita tidak boleh seperti itu, kita harus kuatkan akidah kita. Jadi di sini dibantu slide ya, bisa dilihat anak-anak. Operator ada? Yang ini slide tentang syariah, akidah dan akhlak. Ya, terus. Ya, lanjut. Ya, terus lanjut tentang slide ada skema Al-Quran dan hadis. Ya, ini tadi sudah pohon-pohonan tadi ya. Ya, tolong diikuti, mohon maaf pada operator biar anak Anda bisa paham, bisa terilustrasikan. Jadi kalau sudah tahu Al-Quran dan hadis sumber dari segala pedoman hidup kita, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, Al-Quran bukan hanya melulu mengurus masalah kesehatan, lengkap semua tentang permasalahan dalam mengharungi kehidupan di dunia ini. Setelah kita mengenal, kita beragama Islam, terlahir dari ibu kita yang tak bisa kita pilih, dan itu adalah nikmat terbesar sebagai seorang muslim dan muslimah. Kita punya ilmu dari Quran, kita genggam kokoh, kita menjadi manusia atau muslimah yang beriman, akidah kita baik, maka akan tercerminlah akhlak yang baik, akhlakul karimah, seorang yang ihsan, melakukan segala sesuatunya karena Allah. Dan untuk bisa mengintegrasikan iman, ilmu dan amal, karena sesungguhnya ilmu ini, nak, ya slide berikutnya. Ya, sesungguhnya mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal ini adalah kita punya ilmu kesehatan. Untuk apa sih ilmu? Ilmu itu akan terasa manfaatnya kalau sudah
amalkan. Setelah dapat ilmu menjaga kesehatan atau be a healthy muslimah, sampai rumah kita atau sampai pondok kita harus tanamkan sebagai pedoman untuk bisa berperilaku sebaik-baiknya. Sebagaimana Al-Quran itu dijadikan sebagai hudan, petunjuk, bayinah, penjelas, furqan, pembeda hak dan yang batil, syifa sebagai penawar atau pengobat atau penyembuh, dan rahmat. Nah, kalau sudah begini, kita niatkan yuk, mari mencari ilmu, termasuk ilmu kesehatan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin. Karena dalam satu hadis riwayat Muslim, barang siapa merintis jalan mencari ilmu syar'i tentunya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau sudah begini nak, sudah memandang alam, memandang diri tadi, kita yang sangat kecil, disusun oleh banyak sel. Kemudian sebenarnya adalah untuk meyakini bahwa Al-Quran itu benar. Jadi mari kita mulai memahami, sebelum tahu sehat, kita mulai dari panca indera. Ananda bunda yang tingkat sanawiyah, belajar panca indera? Sebutkan 5 panca indera dulu. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa di lidah, dan permukaan tubuh. Ya, panca indera ini adalah fasilitas dari Allah yang Allah telah ciptakan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Jadi nak, ketika Allah itu membentuk seorang janin dalam kandungan ibu kita, pertama kali Allah memberikan panca indera kita adalah pendengaran, lalu penglihatan, kemudian selanjutnya hati, dalam Quran sedemikian ya. Dan ternyata apapun yang ditangkap panca indera semuanya disimpan di otak. Di otak jadi memori tersimpan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa anak seperti kertas putih, benar adanya. Kalau kita mau jadi orang baik, maksimalkan panca indera kita selalu terpaut kepada Allah. Coba bayangkan nak, karena dulu kita pernah melihat, Ananda bunda melihat ada komputer bahwa ini fungsinya membantu kita sekolah, belajar. Tentunya memperlakukan komputer atau laptop, kita mengetik di situ kan. Tapi kalau anak-anak bunda nggak pernah ketemu laptop, belum pernah termemori matanya melihat laptop, masuk ke ruangan kira-kira ini dianggap makanan bisa? Ya, rebutan pengen gigit laptop. Jadi, oh ternyata nun jauh yang dulu saya pernah melihat laptop untuk mengetik, air di dalam botol untuk diminum. Tapi kalau semua tak pernah tersimpan di memori, maka kita tak punya ilmu. Sehingga ini yang Bunda mau sampaikan, mendidik seseorang tahu bagaimana dia bersikap sebagai seorang mukmin adalah ketika dalam kandungan nanti kalian menjadi ibu, tolong simpankan memori otak anak-anak kita untuk berikutnya mendengar apa yang terbaik? Al-Quran. Bahkan Rasulullah juga diberi wahyu dengan metode talaki, mendengar dari malaikat Jibril. Kalaulah Rasulullah itu kan ummi, tidak bisa membaca. Jadi yang pertama kali difungsikan pendengaran. Jadi untuk sehat di sini, ayo pendengaran, rutinkan mendengar sesuatu yang baik di muka bumi, suara tilawah Quran. Lalu memandang mata kita, memandang yang memang baik. Jangan memandang yang tidak baik. Ya, melihat situs-situs tidak baik, melihat orang, ya pokoknya melihat sesuatu yang tidak baik. Contohnya melihat yang baik bagaimana? Ngelihat awan gitu ya, terpaut kepada Allah. Masya Allah, Allah ciptakan awan. Awan bertiup, ditiup oleh angin, kemudian uap dari laut ke atas awan. Awan lalu mengandung bulir-bulir hujan. Lalu saatnya sudah jenuh, awan menurunkan hujan dari langit sampai ke permukaan bumi. Awan menumbuhkan biji-bijian menjadi pohon dan buah-buahan. Dan aku bisa makan. Allah, alhamdulillah. Itulah mata-mata orang beriman yang selalu memandang dan selalu dipautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang sesuatu karena Allah. Mendengar juga karena Allah. Mencium nih, mencium wangi-wangian.
Apakah kita tahu bahwa dalam satu hadis sahih Rasulullah mencintai istri-istrinya dan wangi-wangian. Bahkan Sayyidina Umar dari kejauhan berapa ratus meter sudah tercium aroma khas dari seorang para khalifah di masa itu. Coba lihat sekarang umat Islam. Wanita memang punya adabnya, tidak pakai wangi-wangian di luar rumah, ya nak. Tapi nanti di rumah, wanita, ibu siapkan di sana wangi-wangian, potong-potong pandan, tabur di pojok rumah. Kalau suka nanam pohon, bunga melati, taburi bunga melati. Atau ada yang punya minyak wangi yang tidak mengandung alkohol tentunya, ya bisa untuk jadi aroma terapi. Lakukan untuk menstimulasi penciuman agar memori di otaknya juga baik. Setelah itu apa lagi? Merasakan. Lidah ini ada 4 macam indranya. Manis, asin, asam, pahit. Manusia paling suka kalau direspon, dikasih kuesioner, sukanya makan apa? Manis. Coba kalau hari ini Bunda, yuk kita makan sambiloto nak. Pada enggak mau, paling yang laku semuanya yang manis. Jadi ini yang perlu dicamkan. Kenapa manusia sering jatuh sakit? Karena hobinya makan manis, tidak pernah memfungsikan panca indera yang merasa pahit. Padahal Allah sudah menitipkan fasilitas untuk merasakan pahit di sana. Jadi sekali-sekali makan pahit, kopi tanpa gula, ya, makan jus pare, makan sambiloto. Enggak apa-apa, jangan gitu, tidak. Itu rasa syukur kita memaksimalkan potensi panca indera agar memori di otak yang menyimpan respon-respon sensorik tadi tersimpan yang baik-baik. Dan terakhir perabaan, bagaimana kulit anak-anak kita. Ini ada Ananda bayi, Ibunda Sela. Nah ini bayi. Jadi ini dedek bayi kalau dipeluk, dielus, diraba, itu akan menimbulkan suatu rekaman memori di otaknya menghasilkan hormon kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Beda halnya kalau ibunya kejam, dikit-dikit pukul, dikit-dikit cubit, dikit-dikit menghardik. Kebayang telinganya mendengar makian ibunya, badannya mendapat stimulus cubitan ibunya. Inilah cikal bakal menjahirkan anak-anak yang besar akan sakit-sakitan. Banyak orang gak sadar, dari hal panca indera aja sudah diberi stimulus yang tidak merupakan tuntunan dalam agama kita, dalam Al-Quran. Berperilaku baik, Rasulullah adalah seorang ayah yang baik, seorang kakek yang penuh kasih sayang. Ya, bagaimana juga kita belajar dari Ummatul Mukminun. Bagaimana perilaku-perilaku Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah. Ya, banyak sekali yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Gak usah jauh-jauh mau rahmatan lil alamin ke siapa. Barangkali ke tubuh kita mendengarkan musiknya musik ajrut-ajrutan. Ya, memandang sesuatu yang tidak baik. Mencium aroma yang aneh-aneh gitu. Terus lidah juga tadi memakan sesuatu yang tidak seimbang. Nah, jadi ini sudah ya. Karena di sini dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan tidak mengetahui apa-apa, namun Allah lah yang memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi Allah yang memberikan dan Dialah menciptakan kamu, memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, namun kamu sedikit sekali bersyukur. Bolak-balik dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang panca indera. Sudahkah tadabur panca indera kita diberi suatu respon yang baik? Ini adalah awal pangkal kita membuat otak kita sehat, nak. Tahukah kita, otak inilah komando dari 11 sistem tubuh. Wanita gangguan haid ada organ reproduksi yang isinya rahim, indung telur, kemaluan, ya nak ya. Itu yang memerintahkan hormonnya bukanlah hanya rahim, tapi otak. Jadi kalau ada gangguan haid datang ke dokter kandungan, minta obat supaya haid, Bunda cuma mau tanya, ada nggak beban pikiran yang belum selesai sampai hari ini? Jangan-jangan dia dipukuli, maaf. Punya suami yang zolim, KDRT, tahu nak ya? Jangan-jangan nih anak remaja dibentak ibunya pagi siang malam. Kamu ini gitu ya. Terus jangan-jangan dia depresi dengan beban sekolah yang berat.
dia orang yang dikucilkan, dibully. Banyak faktor-faktor yang berkaitan dengan memori di otak yang berdampak kepada 11 sistem tubuh. Kebayang tidak nak, hormon apapun termasuk hormon haid, hormon menyusui, hormon untuk mengatur gula darah, hormon mengatur tekanan darah, sampai fungsi berkemih, itu semua fungsinya dikomandoi dari otak. Jadi hari ini sudah tahu yang pertama untuk sehat, perbaikilah apa yang mau dipapar kepada otak memori kita. Jadi orang yang ulul albab, orang yang selalu menautkan segala sesuatunya kepada Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jadi persiapan ruhiyah, setelah jasad sudah tahu, tadi Allah berikan pendengaran segala macam, ada suatu modalitas panca indera, inilah modal kita untuk bersyahadah rububiyah. Sesungguhnya saat 16 pekan seorang janin dalam kandungan ibunya, kita nak, saat usia 4 bulan, Allah meniupkan ruh kepada kita. Terjadilah kesatuan yang sangat kolaboratif, yang sempurna, jasad yang sudah sempurna dibentuk dalam proses kehamilan, dan juga ruh yang ditiupkan Allah. Dan tentukan juga nanti di sana adalah bagaimana takdirnya. Dan di sini coba, ada ibu-ibu yang hamil di sini, Ustazah? Atau yang mau hamil nanti insya Allah? Kalau hamil muda, datang ke dokter Meti, pasti banyak keluhan ya. Mual dok, pegel, ngantuk. Semua dikeluhkan. Jangan lupa tadi, apa yang pertama kali Allah berikan nak? Pendengaran. Jadi anak kita yang pertama didengar adalah keluhan ibunya. Tapi kalau akidah seorang ibu kuat dan dia merasa sangat bahagia dengan kehamilan, keluhannya hanya diucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah Allah, aku mengandung amanah, maka aku lahirkan. Sebagaimana Ibunda Hannah dari istrinya Imran, manusia mulia yang Allah sematkan namanya dalam Quran Surat Ali Imran. Ibunda Hannah sebelum hamil Ibunda Maryam menazarkan anaknya untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Seorang ibu yang ingin hamil berniat anaknya lahir menjadi anak yang solehah atau soleh. Tapi kalau ibu yang tujuannya tak tahu, apa yang ada? Keluhan. Terbayang. Jadi, aduh, gimana sih? Sialan. Nauzubillah, kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Itulah anak yang pertama diberi kemampuan mendengar yang direkam dalam otaknya. Kalau sekarang banyak generasi mengeluh, salah siapa? Nak? Salah ibu? Nggak boleh nyalahin. Yang sudah terjadi, terjadilah. Ke depan kalian yang menjadi ibu di masa datang, kalau bunda sudah setengah bayar, sudah hampir selesai, kalian nak penerus agama ini, kalian tak boleh jadi wanita mengeluh. Karena tahukah kalian, Allah menitipkan pada seorang janin berusia 16 minggu atau 20 minggu, kurang lebih periode 4 bulan sampai 5 bulan, sel telur seorang wanita diberikan cash oleh Allah sebanyak kurang lebih 2 juta butir. Dan tidak bertambah dan berkurang dan rusak sampai nanti kita berusia menopause, habis semuanya. Beda sama anak laki-laki, diberikan Allah sperma setiap 3 minggu sekali. Berarti Allah sangat percaya kepada kaum wanita. Cash 2 juta. Ibarat bunda punya anak mau kuliah di Jakarta, nak 1 miliar ya untuk 5 tahun kuliah. Ada nggak orang tua kayak begitu? Nggak ada kayaknya. Nanti mama kirim ya nak tiap bulan transfer uang kos, uang sekolah, uang jajan gitu kan. Ini Allah kasih cash 2 juta sel telur, mau dirusak, mau ditumbuhi kista, mau ditumbuhi tumor, mau dibikin penyakit miom, mau dibikin penyakit apa, itu bukan karena Allah, tapi karena kesalahan diri kita sendiri. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin Allah jolim. Itu atas perbuatan tangan kita karena kita kurang ilmu. Karena kita kembali ke masa jahiliyah. Karena kita taklid dengan ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Anda paham sekarang? Di diri kalian usia remaja sekarang tinggal 100.000. Nah, sudah habis sebagian besar. Apalagi yang makanannya yang makanannya salah gitu ya. Makin habis, bahkan menopause umur 30. Ada? Ada. Di zaman sekarang menopause umur 30, rusak.
Dan dia tidak punya amanah untuk melahirkan anak lagi. Jadi ini fenomena-fenomena inilah yang membuat Bunda itu tadi membangun sekolah non formal agar wanita menjaga amanah dari Allah. Karena dari rahimnya lah dia melahirkan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang menegakkan agama ini besar di zamannya. Mau tidak menyiapkan generasi kuat? Mau. Kalau kalian sekarang generasi sekarang ya, generasi kekinian katanya, siapkan generasi masa depan. Dimulai dari diri sendiri. Ustazah yang sudah punya anak, ayo hamil lagi. Dan tidak boleh ada keluhan. Keluhan cukup ditulis kalau konsultasi ke dokter kandungan. Kenapa ditulis? Saya tidak ridho kalau anak saya dengar keluhan dari mulut saya, Allah. Karena saya ingin anak saya tangguh, dia tidak boleh mengeluh. Walaupun memang Quran, Allah berfirman manusia memang suka mengeluh. Tapi aku tak mau melahirkan generasi mengeluh. Dimulai dari kita. Tadi memori kita dia melihat laptop karena dulu Bunda pernah lihat laptop untuk ngetik. Kalau kita barangkali suku yang di terbelakang sana di Jambi ada ya nak ya, enggak pernah lihat sesuatu, barangkali ini mit digigitin gitu, kira ini kue gitu ya. Karena enggak pernah tersimpan dalam otaknya. Jadi untuk sehat pertama kali adalah otaknya tolong panca inderanya berikan pesan tadi, pesan-pesan yang baik. Itulah kuncinya. Jadi dalam Islam Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyat ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengarannya, hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk selain Allah? Maka mengapa kamu tak mengambil pelajaran? Allah sudah berkata lagi, berfirman dalam Quran, kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, makan suka-suka, enak suka-suka gue dong. Ya, makan suka-suka gue dong. Pendengaran, kok bentak-bentak suka-suka gue, kan gue yang punya mulut. Tahu ya, itulah orang-orang yang disebut dalam Quran surat Al-Jasiyat, Allah tutup bungkam telinganya, matanya dan hatinya. Dan itulah orang yang seburuk-buruknya, orang yang merugi. Nauzubillah. Jadi luar biasa kalau kita tadabbur Quran tentang panca indera ini saja. Banyak gak orang yang gak begitu? Suka-sukaku lah, mulutku. Lah, ini golongannya Allah sudah katakan dalam Quran. Nauzubillah. Jangan sampai kita seperti ini. Kembalikan kepada Quran sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Termasuk urusan bagaimana pola hidup. Pola makan, pola tidur, pola aktivitas, pola apapun dalam kesehatan bisa kita pedomani dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau sudah begini, Quran surat Al-A'raf ayat 179 juga Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan melihat kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tidak diperdengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalian beruntung nak, tinggal di pondok pesantren ya, Modern Al-Kinana, insya Allah mata kalian, pendengaran kalian, hati kalian, insya Allah selalu terpaut dengan Allah. Insya Allah, demikian kan? Karena itulah otak-otak kalian akan terjaga. Inilah modalitas pertama orang mau hidup sehat. Kalau ini tidak dibenahi, tidak akan pernah sehat. Karena otak berhubungan dengan kolbun salim, hati yang tenang, hati yang selamat. Kalau sudah ingat, sabda Rasulullah, dalam suatu jasad manusia terdapat segumpal daging, dan apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kolbu. Ini kunci dalam Islam untuk menjadi sehat. Hati adalah suatu yang disimpan, wallahu a'lam letaknya di sinikah, tapi yang sifatnya lebih ke ruhiyah, ke kolbu, bukan ke jasad atau ke jasmani. Jadi ini yang perlu ditata pertama kali, makanya berikan impuls sensorik itu tadi panca indera, hal yang baik. Jangan lagi dengarkan hal-hal yang mengerikan, bentak-bentakan, suara keras, suara kasar, ya itu. Kemudian nih lihat, bayangkan nak di sini Bunda mencontohkan nak ya telinga. Barangkali bisa dibantu operator, bagaimana suatu air, molekul air yang begitu baik kristalnya hanya didengarkan bacaan-bacaan Quran. Ya, penelitian di Jepang. Berikutnya ya slide.
Nah, bagaimana pohon zaitun berlimpah produksi buah zaitunnya hanya karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Jadi, teman Bunda, sahabat Bunda di Malang meneliti bagaimana sel kanker bisa sembuh atas izin Allah. Ada 3 kelompok studi penelitian. Satu kelompok sel kanker ya, penelitiannya berbasis biologi molekuler, sel lain namanya. Didengarkan ayat Quran, satu didengarkan, yang kedua kelompok kemoterapi dan ayat Quran, yang ketiga kemoterapi saja. Lillahi ta'ala hasilnya yang hanya didengarkan Al-Quran, suara tilawah Quran, 80% sembuh. Ingat bagaimana Nabi Ayub, seorang manusia yang sebelum dan sesudahnya tidak ada manusia yang sakitnya lebih berat dari Nabi Ayub alaihissalam. Dengan air saja Allah sembuhkan. Dengan doa Nabi Ayub, Rabbahu anni masanni yaduru wa anta arhamur rahimin. Sudahkah umat Islam kalau sakit kepala kah, sakit gigi kah misalnya, atau sakit apapun, mengambil iktibar dari kisah-kisah seperti ini? Yang ada apa? Ke dokter. Itu bukan tuntunan, nak. Boleh ke dokter kalau sifatnya emergensi. Contoh kecelakaan lalu lintas, kakinya robek, berdarah-darah. Terus nantilah aku mau ini dulu. Enggak. Ada juga kita harus berpikir, kita harus mencari pelayanan kesehatan yang sifatnya emergensi. Anaknya nyangkut-nyangkut, nggak lahir-lahir udah 3 hari 3 malam. Ya enggak juga, tetap cari pertolongan. Kita melihat memilah-milah mana yang penyakit emergensi, mana yang tidak. Tidak konyol juga gitu ya. Jadi taklik buta. Ya udah berdarah-darah robek-robek terus dilalerin gitu ya. Ya enggak, cari pertolongan untuk dijahit gitu. Ini untuk kasus-kasus penyakit kronis, misalnya kanker, penyakit apalagi nak kista, tumor, miom, gangguan haid. Ini harus yang pertama kali kita perbaiki kolbu kita. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri bahkan sakit kecuali Allah sedang ampunkan dosanya. Jangan-jangan kita sakit, kita sedang banyak dosa yang tidak disadari. Jadi apa yang dilakukan? Bertaubatlah sebelum berobat. Ada yang sering beristighfar ketika sakit? Sering kan? Harus. Itulah adab seorang muslimah ketika badannya ada yang tidak beres, merasa sakit, istighfarlah sebanyak-banyaknya karena di sanalah Allah sudah menggugurkan dosanya dan Allah angkat derajat kita kalau kita sabar. Bukankah Allah bersama orang-orang yang sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah bersama orang sabar. Jadi dalam Islam ini luar biasa. Lihat lagi nih ledakan sel kanker ya. Ledakan sel kanker tadi udah dilihat ya. Nah berikutnya slide sebelumnya tadi ya. Operator sebelumnya saya mau cerita. Nah ini sel kanker tadi mati sendiri sel kankernya hanya didengarkan suara tilawah Quran. Bagi orang yang beriman. Karena apa? Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Hanya sebagai syifa untuk orang beriman. Tapi kalau orang yang jolim, wala yazidu zolimin ila khosaro. Tapi menambah kerugian bagi orang-orang yang jolim. Jadi kalau ayat Quran bagi orang beriman menjadi syifa. Tapi kalau pada orang zolim enggak ngefek, malah menjadi kerugian. Mau enggak jadi orang yang merugi? Kita ingin beriman karena insya Allah berimanlah kepada Quran sebagai syifa. Insya Allah. Aku yakin. Ini panca indera mata. Panca indera mata nak. Kenapa Rasulullah itu melarang umatnya untuk tidur setelah subuh? Karena di subuh hari ada semburat cahaya matahari bersinar. Bagi siapa yang masih melek matanya setelah subuh memandang sinar matahari, dan ternyata dalam bintik mata kita ada titik suprachiasma nuklei mengaktifkan 3 sistem hormon pada pagi hari. Sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau ada yang tidur setelah subuh, maka sistem syarafnya tidak optimal, pegel, kebas-kebas, kesemutan, lemes, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Ya. Apalagi sistem hormon,
termasuk gangguan haid, introspeksi diri, termasuk gangguan tiroid lehernya, termasuk gangguan insulin, sakit gula. Ini ada hubungan dengan kebiasaan habis subuhnya tidur. Barangkali kalau ada orang tua di rumah yang sakit-sakit seperti ini, ingatkan untuk berjemur. Ya, subuh udah mulai menghirup udara pagi sampai jam 7 waktu-waktu duha. Insya Allah pandanglah matahari. Dan ini sudah dibuktikan ilmiah, bukan untuk kita ilmiah dulu baru berperilaku. Rasulullah beribu-ribu abad yang lalu sudah mencontohkan, dan bahkan kalau kita berjalan, bahkan kalau laki-laki ya ikhwan, berjalan ke masjid bahkan disunahkan untuk mengambil rute yang berbeda pulang dari masjid, pahalanya diganjar sejauh dia melangkah. Dan ternyata ketika kita bergerak di subuh hari, ada suatu zat yang namanya nitrit oksida melunakkan seluruh pembuluh darah kita sehingga kita terhindar penyakit hipertensi di hari tua. Terhindar penyakit stroke, terhindar penyakit jantung. Jadi subuh-subuh beres-beres rumah para kaum wanita ya, buka jendela lebar-lebar. Mulai semburat matahari, mulai syuruk, pandang cahayanya. Allah, aku ingin sistem hormonku, sistem syarafku, sistem imunitas kekebalan tubuhku optimal. Pandang, jangan tidur. Dan ingat nanti ada saatnya tidur siang, namanya Kailullah, sebentar lagi Kailullah ya. Sekarang ini waktunya Kailullah. Insya Allah di pondok-pondok pesantren, insya Allah jam-jam segini tidurkanlah anak-anak santri. Karena inilah, loh ini bukan kebijakan Bunda, ini adalah sunnahnya Rasulullah. Alhamdulillah di pesantren anak Bunda di Jakarta mereka tidur Kailullah. Sebagian ya. Insya Allah. Dan ini perlu dirapatkan barangkali gitu. Karena apa? Tak lama-lama, setengah jam cukup. Karena apa? Inilah saatnya hormon untuk adrenalin jantung dikasih waktu istirahat. Kalau terus dipacu, lihatlah fenomena di negeri ini. Angka kematian pertama di negeri ini adalah penyakit jantung koroner. Jangan sampai kita menjadi kontributor menciptakan, melahirkan anak-anak yang saat ini tidak tahu, kita tidak pernah menyuruhnya kailullah. Di hari tua, anak-anak ini akan menjadi penderita penyakit jantung koroner. Nauzubillah, ingatlah pesan Rasulullah ini. Jadi ini hal tentang cahaya matahari. Ingat, siang itu bangun, malam tidur. Ba'da isya, tidur. Matikan lampu, gelapkan, itu pesannya Rasulullah. Ternyata ada hormon yang teraktivasi, disebut hormon melatonin. Sel-sel yang sudah tua, yang sudah rapuh akan ditumbuhkan. Tadi ingat kan, setiap hari sel tubuh kita 50-70 miliar harus mati. Mau tumbuh lagi kan malam hari, itu terjadi optimal kalau kita tidurnya setelah isya dan matikan lampu, gelap. Nanti bangunlah sepertiga malam saat qiyamul lail. Sudah selesai hormon itu keluar. Siapa di sini yang berperilaku seperti itu? Angkat tangan. Tidurnya jam 1. Nah, kalau kita tidurnya begadang, apa yang terjadi nak? Apalagi begadangnya di luar rumah. Ingat prinsip fotosintesis tumbuhan. Siang hari daun-daun fotosintesis. Tahu pelajaran biologi? Luaran hasil fotosintesis menghasilkan oksigen. Sehingga kita mengenal Indonesia yang kaya hutan sebagai paru-paru dunia. Karena dari daunlah kita menghirup oksigen. Makanya ada program pemerintah menanam pohon untuk bikin anak cucu kita masih bisa bernafas. Oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Malam hari terbalik, nah oksigen itu diminta sama tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau ada manusia-manusia yang mengaku beriman masih keluyuran malam hari, maka dia akan menghirup CO2 dan itu toksik. Nah, itulah bagaimana Islam sudah punya tuntunan gitu ya. Kalau kita patuh dan mentadaburi dan mengikuti apa uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Ini tadi manca indera mata. Berikutnya apa? Itu tadi sudah ini ya. Sistem tubuh jam biologis dan siang hari beraktivitas, makan semuanya lakukanlah nak, enggak apa-apa ya. Walaupun ada bulan Ramadan kita siang tidak makan untuk hal-hal tertentu. Malam hari kita tidur jangan lagi ada ngemil ngunyah, apalagi wisata kuliner malam-malam.
Ya ini nasi goreng nih, sate padang, malam bakso. Inilah cikal bakal manusia akan sakit di hari tua. Tolong setelah kajian ini dapat ilmunya, barang siapa yang melanggar terserah. Akan menuai di hari tua penyakit apa tadi? Stroke, jantung koroner, diabetes, dan lain-lain. Karena fitrahnya manusia malam disuruh Allah dalam Quran, tidur istirahat. Siang beraktivitas. Jangan kita punya ilmu yang hanya karena hawa nafsu kita, suka-suka kita. Boleh sih, tapi kita akan menjadi orang yang tadi diganjar Allah. Allah bungkam mata kita, telinga kita, dan hati kita. Na'udzubillah. Ya, jadi kita tahu fitrah tadabur siang malam dibagi dua. 50-50 keseimbangan dalam hidup. Dan yang berikutnya adalah kita tahu faktor nutrisi jasad jasmani. Perhatikan mulai sekarang apa yang dimakan, apa yang diminum, dan apa yang dibalur atau kosmetik atau body care produk kita. Ada bahan-bahan berbahaya yang ternyata kalau dipakai lotionnya tiap hari, Rexona, maaf bukan sebut merek ya, di ketiak gitu ya, balur-balur wangi, itulah pemicu penyakit-penyakit, nauzubillah, kanker payudara barangkali. Hati-hati nak ya, kenapa tidak makan yang sehat supaya tidak bau badan? Ya, jangan-jangan nih makannya nggak sehat, jadi bau gitu. Karena apa yang dimakan sesuai dengan apa yang akan dimetabolisme dalam tubuh. Kalau makannya daun kemangi, timun, wangi-wangi ya, apalagi itu yang wangi-wangi. Aromanya juga yang keluar seperti itu. Tapi kalau dimakan tiap hari adalah gulai jengkol, pete. Saya tidak nyalahin jengkol dan pete. Tapi kalau itu lebih dominan, maka akan menghasilkan bau yang tidak baik. Nah, kemudian ini yang di kulit tadi dan penciuman tadi sudah ya, panca indera penciuman. Jadi sekarang Bunda mau cerita. Nah ini tentang apa yang dimakan. Berikutnya yang tentang kuman-kuman baik. Berikutnya slide. Ya. Slide berikutnya, nah ini terus ya. Ya terus. Jadi apa yang kita makan akan menjadikan kita seperti apa. Ya selanjutnya, ini Bunda mau cerita. Nah ini dia. Nah sekarang raba kepalanya. Raba kepalanya sama yang bawa jempol kaki. Pegang juga jempol sebelah. Itu dari atas sampai ke bawah ada 1000 triliun kuman baik yang Allah sudah titipi kepada kita. 1000 triliun kuman baik. Itu mappingnya dari kepala sampai ujung kaki, itu kuman baik yang harus kita jaga. Dan itu terjadi saat dalam kandungan, ketika kita dilahirkan dari jalan lahir ibu kita, dan kita ketika diberi tahnik ya, dikasih korma oleh ayah kita, dikunyahkan, dan diberi ASI 2 tahun, dan ketika anak main di lantai gitu ya, makan sesuatu yang jatuh, main di lumpur, main hujan, itu terpelihara kuman baik. Kuman baik ini yang banyak ternyata satu sel tadi yang jumlahnya 100 triliun dijaga oleh 10 kuman baik. Jadi ketidakseimbangan kesehatan karena kuman baik kita musnah. Dan ditelitilah saat ini ketika orang menderita kanker, menderita diabetes, menderita penyakit tumor, penyakit gagal ginjal, penyakit apapun yang parah-parah, kuman baik yang fitrahnya 0. Dan tahukah kita secara sunatullah, semua kuman baik ini berasal dari tanah, sehingga dia pun hanya suka makan yang berasal dari tanah, yaitu sayur, buah, dan biji-bijian yang tumbuh dari atas tanah. Jadi kalau ada manusia yang jarang sekali makan yang tumbuh di atas tanah, maka kuman baiknya lama-kelamaan akan punah, dan penjaga tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut habis, datanglah kuman yang disebut kuman infeksi. Kuman infeksius, kuman oportunis, kuman pencuri kesempatan. Ibarat sebuah komplek, ada Pak Satpam itu kuman baik kita anggap gitu ya. Lalu sama yang punya komplek perumahan ini mencat Pak Satpam, akhirnya maling bergentayangan. Kok maling bergentayangan? Malingnya masuk, menyusup, maling gitu. Itulah prinsip yang namanya penyakit infeksi, contoh influenza, batuk, pilek, gak sembuh-sembuh. Itu kuman penjaga bulu hidungnya punah. Sakit tenggorokan, batuk terus, itu kuman penjaga tenggorokannya punah. Keputihan terus, itu kuman penjaga kemaluan yang luarnya juga punah. Telinganya berair-air gitu, itu semua punah. Kenapa? Kita lupa adab sunnahnya Rasulullah, makanlah buah dan sayur sebelum makan.
Rasulullah pernah disuguhkan kurma dan daging. Rasulullah selalu mencontohkan makan buah. Lihat umat Islam sekarang, dikasih nasi kotak, ada isi jeruk, ada isi pisang, yang dimakan nasinya sama lauknya, nanti buahnya belakangan. Salah. Kenapa? Kita beri makan dulu si penjaga kita tadi, si satpam, diberi makanlah sayur, buah, dan biji sebelum makan, minimal jarakkan 15 menit. Jadi di pondok pesantren, tatalah menu Ananda semua, berikanlah buah, walaupun cuma pisang sebuah, walaupun jeruk, walaupun Masya Allah banget kalau ada kurma. Kenapa nak? Itu memberi makan yang disebut kuman baik, dan ternyata kuman baik 70% ada di saluran cerna, dari mulut sampai anus. Jadi kalau kita tidak pernah beri makan mereka, mereka punah, apa yang terjadi? Penyakit. Lihat itu ya. Kuman baik berikutnya adalah probiotik dan prebiotik itu. Probiotik adalah kuman baik, prebiotik adalah makanan berserat tadi ya, sayur, buah, dan biji. Jadi kalau pernah dengar probiotik itu apa sih? Maaf, sebutnya huruf Y. Tahu ya minuman itu? Saya minum 2 gitu ya. Itu minuman baik memang, tapi sebenarnya yang memberitahu itu bukan penelitian dari huruf Y, itu yang dari Jepang. Rasulullah lah yang mengatakannya. Sebaik-baiknya minuman dan lauk adalah cumi, cuka, ya. Cuka itu bukan cuka bakso yang air cuka, bukan, itu asam asetat sintetik ya. Ini adalah proses fermentasi. Pernah dengarkan kefir, yogurt, cuka buah, cuka apel, tape ubi, tempe, itu dimakan. Dimakan benar-benar gitu. Banyak orang, sahabat saya Dr. Zaidul Akbar, mencontohkan makan tempe bersama kurma. Masya Allah, itu paduan antara probiotik dan prebiotik. Contohnya itu, makan kurma bersama yogurt. Ini sarapan pagi terbaik dan ini sunnah. Bukankah satu hadis Rasulullah berkata bahwa makanlah setiap pagi 7 butir kurma ajwa, dan insya Allah akan dijamin tidak akan kelaparan. Bayangkan dicampurlah dengan yogurt gitu ya, si cuka itu ya, sehatlah pencernaan, saluran cerna kuman baiknya happy, sistem imunitas kita sehat, kuat. Bunda sudah menelitinya di bawah meja secara empirik, pasien-pasien penyakit apapun, khususnya penyakit kandungan dari mulai keputihan, kista, tumor, dengan merubah pola makan seperti ini, sembuh sendiri atas izin Allah. Ini yang tidak diketahui banyak umat. Yang ada obat, padahal dia tidak introspeksi diri. Misalnya bunda dokter gigi ya nak, ke bunda giginya udah bolong gitu ya. Bunda sebagai dokter gigi ya udahlah bolong cabut, tapi bunda gak cerewet kayak gini. Bulan depan ternyata bunda lupa ngasih tahu nak gosok gigi dong nak sebelum tidur. Ya terus jangan mengemot permen dong kalau malam gitu ya. Akhirnya kalau nggak dikasih tahu begini, bulan depan datang gigi sebelahnya sakit. Bisa nggak? Nah, hari ini bunda datang adalah mencegah di hulu supaya tidak sakit. Kalau tidak mengobati di hilir, tahu hilir ya, di ujung, orang penyakit kista datang ke Bunda Meti, dipotong, dibedah, dibuang, bunda nggak cerewet kayak gini, perubahan pola hidupnya nggak ngerti, datang lagi bulan depan sakit lagi sebelah kiri, kistanya tumbuh. Inilah pengobatan dalam Islam, mencegah lebih baik. Tabib-tabib zaman Rasulullah itu adalah pencegahan lebih banyak. Karena kalau sudah sakit begitu banyak kedukaan yang kita derita. Uang habis, waktu habis, ibadah apalagi. Kalau dia perempuan rumah tak terurus, suami terlantar, anak terlantar, blunder. Terjadilah umat Islam penurunan kekuatannya. Semuanya lemah semuanya. Maukah kita terfitnah dengan masa-masa seperti ini? Tentu tidak. Bisa nggak berubah? Bisa, insya Allah. Baik, oke, baiklah, ini hanya sebatas ya sedikitnya ya. Barangkali terlalu banyak materinya, nggak bisa satu sesi. Kalau sudah habis 5 menit, kita cukupkan. Nanti barangkali berlanjut karena ada periode kehamilan yang luar biasa lagi. Mungkin sedikit lagi lah, kita lihat ya. Gambar, tolong slide. Ini dilihat di sini gambar slide. Anak dalam rahim ya, anak dalam rahim. Terus tolong diarahkan slide. Ya, ini Allah mengembankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya adalah penerus, pewaris ya. Apa yang mau diwariskan?
gen-gen terbaik dari ayah ibunya. Jadi terbayang ya, kalau tahu konsep seperti ini, kalau seorang wanita sudah tahu bahwa dirinya harus jadi muslimah yang sehat, sang suami juga seorang muslim yang kuat, yang sehat, maka percampuran perpaduan ayah dan ibu yang sudah kokoh akidahnya, baik imannya, akhlaknya sudah baik, maka terlahirlah anak-anak yang baik. Lihat di sini slide berikutnya, ya ini. Orang manusia terdiri dari 100 triliun sel, setiap sel mempunyai DNA. DNA adalah kromosom. Jadi kalau ada anak nggak diakui ayah atau ibu gitu ya, cek DNA gitu ya. Jadi DNA ayah dan ibu turun kepada anaknya. Jadi kalau ada gen dari orang tua yang sudah tidak baik, ya itu diturunkan. Nah, nauzubillah, tidak mendengar penyakit keturunan bawaan, thalassemia, pernah ya? Penyakit-penyakit maaf ya gitu ya, penyakit-penyakit yang luar biasa beratnya. Ini bukan karena Allah jaulimna, ini dari orang tuanya yang sudah membawa gen yang kurang baik. Karena orang tuanya tidak segera bertaubat, tidak segera berubah. Dia meneruskan terus menurunkan. Dan bayangkan ada sebuah riset, ayah ibu yang punya memori buruk di masa sebelum menghasilkan keturunan, menurun kepada generasi. Contoh tikus. Tikus ini diteliti, diberi, dudukan di kursi kejut listrik, dikasih buah apel, tapi setiap dia dikasih apel, dikejut dengan listrik. Jadi si tikus punya memori, dia ketakutan mencium bau apel. Si buyut tikus nggak pernah cerita sama anak, cucu, dan cicitnya. Tahu tidak, sepeninggal sudah wafatnya ayah tikus, tadi ya, ayah ini ya, bayangkan. Si cicit tikus didekatkan apel tanpa dikejutkan dengan kursi kejut, tikusnya lari tunggang langgang. Artinya apa? Memori buruk ayahnya menurun kepada anaknya. Jadi kalau perilaku ayahnya buruk, males sholat, kasar, ya, syirik, bisa nggak nurun? Wallahu alam, tapi dari riset menurun. Jadi segeralah bertobat untuk kita mentazkiyah nafs kita agar gen-gen yang akan diwariskan adalah gen-gen terbaik. Gen-gen yang berisi kalam Allah. Jadi ini berikutnya, kita lihat berikutnya, nah terus ini seorang ibu. Jadi ibu-ibu yang mengeluh, yang hanya berkutat dengan keluhan-keluhannya, dia lupa setiap detik ada 100 miliar sel anak yang akan tumbuh dalam rahimnya. Kalau dia mengeluh terus gak mau makan, gak mau minum, nah lihat apa yang terjadi. Aliran darah ke dalam anaknya yang berisi nutrisi dan oksigen kurang. Sehingga terjadilah anak-anak kurang gizi, dan inilah fenomena di negara kita, anak-anak stunting. Itu bukan salah anaknya, itulah salah dari seorang ibu yang banyak mengeluh. Yang dia hanya fokus dengan keluhan-keluhan, tidak cari jalan, karena seorang yang mengeluh, sebenarnya semua orang yang hamil, bunda 7 kali hamil nak, gitu ya, mengalami mual, pernah, tapi tidak muntah. Dan mungkin hamil pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh tidak pernah mengalami hal apapun. Karena merasa bangganya Allah, sel telurku engkau izinkan untuk melahirkan generasi-generasi terbaik. Jadi kalau sudah semangat, maka keluhan-keluhan itu akan hilang dengan sendirinya dan kita mudah cari jalan apa yang kira-kira aku makan ya. Oh dalam Quran itu madu dimakan. Oh dalam Quran itu ada pisang, makan pisang. Oh ada air jahe, makan. Terus nanya ke Bunda Meti, dok air jahe nggak bikin keguguran? Itu orang kufur. Masa jahe bikin keguguran? Nggak mungkin Allah menciptakan jahe untuk membunuh manusia. Jolim kita menuduh Allah seperti itu. Jauhkan anggapan-anggapan seperti ini. Dok semangka bikin ini ya dok, nanas bikin keguguran. Kalau makannya 10 kilo, iya bu, saya bilang. Jangan beranggapan apa yang Allah ciptakan itu menyakiti hambanya. Allah itu penuh rahman dan rahim. Lihat ayat dalam Quran, Al-Quran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menuduh Allah bikin ini, bikin itu, bikin kita mati, itu bukan karena Allah. Bunda paling marah kalau ada pasien takut ini, takut itu. Di sebelah kanan Bunda ada donat, enak ya. Ini donat memang tepung terigunya Allah ciptakan dari gandum. Gula dari tebu ya, diolah, dibuat jadi kue. Enak. Tapi otak siapa yang membuat donat? Otak manusia. Di sebelah kiri Bunda ada jeruk. Ada kunyit itu. Yang buat kunyit manusia atau Allah? Mana lebih sempurna nak? Nanti kalau ada kunyit sama donat, awas ya kalau ngambil donat ya.
Nah, ini saja sudah masalah kecil, kita sebagai muslimah jarang tafakur dan muhasabah. Yang ada cuma mengkutus sesuatu tuh salah, ini itu. Kata siapa? Kalau ada yang bilang ini itu bikin kita sakit, hadapkan sama Bunda Meti. Biar Bunda Meti berdebat dengan cara yang elegan tentunya. Kenapa? Ingat Quran surat Ali Imran, seorang ulul albab akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah ciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Dari hati yang kotor seperti itu, itulah timbul penyakit tadi. Kolbunya sudah rusak, karena sudah menuduh Allah menciptakan sesuatu untuk membuat sakit. Baik, demikian yang Bunda sampaikan. Ini terakhir ya, sebab epigenetika terakhir. Nah, ya berikutnya. Nah ini ya, ibu-ibu tadi yang mual muntah, ada pembuluh darah yang kecil-kecil, yang sempit, gang senggol. Itulah aliran darahnya sempit sehingga anaknya kecil-kecil, kurang gizi. Tapi ibu-ibu yang hatinya luas, tenang, kolbun salim, pembuluh darahnya luas sehingga nutrisi oksigen tersalurkan kepada bayinya. Ya, berikutnya. Jadi problem-problem orang komplikasi dalam kehamilan adalah sesungguhnya ibu-ibu yang kurang ilmu sehingga dia egois, tidak mau memberikan sesuatu kepada anaknya. Nih ibu-ibu, malas minum dok, takut kencing. Astagfirullahaladzim. Saya kok minum kencing terus ya dok? Ya kalau ibu nggak kencing bahaya gitu ya. Kadang aneh-aneh gitu, itulah karena kurang ilmu. Itu yang perlu kita luruskan dari sejak sekarang, dari sejak kalian masih usia-usia remaja muda seperti ini. Baiklah, demikian yang Bunda bisa sampaikan. Jangan lupa ini yang terakhir ya, banyak banget ini terakhir-terakhir. Nanti dibahas lagi insya Allah. Semua yang datangnya sempurna milik Allah. Lihat di sini, kakek nenek buyut adalah berkontribusi kepada generasi selanjutnya. Perbaiki diri kita. Jika ingin melahirkan anak-anak yang sehat, maka mulailah dari diri sendiri untuk bisa sehat sebagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sudah memberi tuntunan. Semua yang sempurna milik Allah, semua kekhilafan, kekurangan, dan kesalahan Bunda mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda yang telah memberikan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, yaitu 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, izin bertanya dokter. Jadi saya sering melihat di media sosial, khususnya di Instagram tuh banyak akun-akun yang concernnya di bidang lingkungan dan go green. Dia tuh menginformasikan tentang pembalut terbaru, pembalut cup yang bahannya silikon. Nah, dari berita yang mereka informasikan itu tuh lebih baik dari pembalut yang sering kita pakai gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah benar pembalut cup lebih bagus dari pembalut yang kita pakai sekarang? Nah, untuk pertanyaan kedua adalah minimal pemakaian pergantian pembalut dalam 1 hari itu sebaiknya berapa kali? Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya biar nggak lupa. Ini pembalut apa? Silikon? Oh, cup. Mangkuk itu ya? Oh. Bunda malah nggak update. Bentar, lihat dulu. Luar biasa penemuan-penemuan, tapi kalau kita lihat namanya menstrual cup. ya, inilah yang luar biasa ya, menstrual cup. Ini adalah satu perusak. Kebayang nggak itu dimasukkan kemana? Ke vagina kan? Kalau masih perawan rusak nggak? Ya, pasti, termasuk tampon. Ada beberapa santri-santri rusak gara-gara tampon dimasukin ke vagina. Akhirnya nggak perawan, terus jadi luar biasa di kemudian hari. Jadi kalau yang sudah menikah ya nggak masalah. Tapi ingat, yang namanya silikon, plastik, Bu, gitu ya, itu mengandung apa? Bisphenol A, BPA. Apapun yang dibilang food grade lah, BPA free lah, tetap dia adalah polimer yang mengandung
bisphenol A, dan itu pemicu kanker. Kita itu harus teliti. Kalau mencari sesuatu, produk tertentu, siapa providernya? Jangan-jangan maaf, off the record. Sesuatu yang membenci agama kita. Akhirnya apa? Kita merasa diusahakan untuk jadi dirusak. Sudahlah, yang paling alami memang satu bahan organik. Pembalut pun sebenarnya kapas gitu yang putih-putih ya, itu kan di bleaching ya, ada zat pemutih. Yang nggak toyib juga sebenarnya, makanya emang zaman dulu kainnya, handuk gitu. Tapi ingat, deterjennya harus organik. Nah, Bunda juga punya ilmu bagaimana membuat deterjen organik. Jadi dicucinya kainnya pakai deterjen organik, jadi ditaruh di situ. Itu lebih toyib. Makanya sekarang sudah ada ya muslimah-muslimah memproduksi pembalut kain. Tapi ingat, deterjennya benar-benar. Kalau kita punya teman sahabat yang berproduksi dalam perusahaan Islam, deterjen yang bisa dimakan ada ya kalau nggak salah ya, depannya huruf H, Bunda nggak mengendorse, Bunda juga menggunakan itu deterjennya, itu bisa dipakai untuk mencucinya, mencuci kain pembalut itu lebih baik. Atau ya terus berapa lama mengganggu pembalut? Setiap berkemih ganti pembalut. Sesuatu yang sudah dibuka, buang, ganti yang baru. Sama seperti kita mencegah keputihan, ibu-ibu yang hamil atau adik-adik remaja, setiap berkemih nak, kan basah tuh cebok ya, ganti pakaian dalam nak ya, nggak apa-apa 1 hari 5-6 biji nak. Karena ternyata salah satu penyebab keputihan kanker serviks di Indonesia adalah setelah berkemih, pakai lagi celana dalamnya. Ganti, bawa. Bunda dulu waktu hamil selusin sehari bawa celana dalam. Yang kedua adalah mencegah warna selangkangannya warna hitam. Itu juga karena lembab dan jamur ya. Ingat, Indonesia nomor 1 kanker serviks. Kalau kita nggak berubah, kita akan terus digerogoti dengan virus tersebut. Coba ya, tolong dibudayakan. Capek mencuci enggak lah capek, cuman kecil aja. Ya, memang sudah harus bersih adalah sebagian dari iman. Demikian jawaban dari Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Meti. Senang sekali, bermanfaat sekali ilmunya bagi kami hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai tentang kanker. Karena memang saya punya keponakan sendiri, dokter, itu sekarang mengidap penyakit kanker darah. Usianya baru 3 tahun dokter, laki-laki. Jadi ketika setiap bulan di kemoterapi itu dokter, saya tuh nggak tega banget lihatnya karena diambil itu tulang sumsum bagian belakang. Jadi setelah habis kemoterapi itu tapi hasilnya negatif dokter. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah penyebabnya, karena kalau ditanya di keluarga itu belum ada gitu kan. Sebenarnya itu penyebabnya apa dokter, itu yang pertama. Yang kedua, apakah pola makan yang tadi gitu yang salah gitu kan. Apakah dari faktor ketika ibunya sedang hamil atau seperti apa. Karena setelah di kemoterapi itu hasilnya negatif terus dokter. Jadi saya tuh nggak tega lihat keponakan tuh tiap bulan tuh di kemo, karena setelah hampir 2 tahun dia hasilnya itu dia nggak bisa berjalan itu dokter. Jadi saya tuh ya lihat keponakan itu ya gimana, karena anaknya cerdas sekali tumbuhnya. Ya demikian dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah. Jadi peristiwa sesuatu apapun, jikapun penyakit seperti itu, tetap kita memuji Allah dengan maha suci Allah. Barangkali bisa diambil hikmah. Jadi membahas tentang kanker, memang saya bukan ahli kanker, tapi sedikit saya mengerti bagaimana patomekanisme terbentuknya kanker. Sel tubuh kita sudah sama-sama sepakat ya, bahwa setiap hari ada 50 sampai 60 miliar sel itu harus mati terprogram. Sel kanker terjadi karena pembelahan sel dan pertumbuhan selnya berlebih-lebih, bahkan 10 kali lipat. Yang harusnya tumbuh 50 miliar mengganti menjadi 100 miliar, 1 triliun. Jadi mereka aktif membelah
Ya, ini kanker. Dan ternyata sel-sel yang tidak sesuai dengan komandonya membelah seperti ini gitu, itu adalah mutasi dari DNA. Ingat, prinsip pembentukan janin itu membelah 1 jam 1 miliar sel membelah. Dan itu tidak boleh terpapar yang namanya zat kimia sintetik berbahaya. Contoh, kita makan sayur tapi lupa sayur itu terfitnah dengan adanya racun pestisida. Ada organofosfat, ada merkuri, ada timbal. Bahkan makan brokoli sehat, di jus brokolinya. Tapi kita tak tahu Pak Taninya nggak takut sama Allah disemprot dengan pupuk kimia berbahaya, logam berat, dimakan sama ibu-ibu yang tak berdosa ini. Masuk pada ibu hamil. Bayangkan sel janin yang mau bertumbuh, terutama sel-sel susun tulang, terpapar zat logam berat, memicu mutasi DNA. Dan inilah pemicu terjadi kanker. Kalau ia kena logam berat atau zat toksik pada pembentukan sumsum tulang, kenalah di kanker darah. Kalau dia kena misalnya di mata, pembentukan mata, retinoblastoma pada anak yang matanya keluar. Kalau dia kena di ginjal anak, maka kena sakit gagal ginjal pada usia anak-anak. Kalau dia kena pada, belum manifest pada anak, kena pada saat payudara, pembentukan payudara, anak gadis kena kanker payudara. Sesungguhnya benar adanya itu dari ibunya yang tak menyortir, tapi barangkali tidak tahu. Jadi kita terfitnah dari provider makanan yang tidak takut sama Allah. Makanya bagaimana solusinya? Ayo potensikan kekuatan umat yang punya modal, jadilah petani yang takut Allah. Jadilah peternak yang menternakkan ternaknya memakan rumput di tanah. Bukan pakan ternak yang diolah jadi aneh-aneh. Lihat rantai makanan, rumput, buah-buahan, sayur dimakan ternak. Itu fitrahnya ya. Kadang-kadang ada rumah penjagalan, saya pernah lihat pakai mata kepala saya sendiri, darah ternak dikumpul, ya dibuat pelet tepung darah. Tepung darah sapi dikasih makan ke ikan. Dari mana ikan makan sapi? Terus ikannya dimakan sama manusia. Salah nggak rantai makanannya? Nah, itu yang terjadi, fitnah-fitnah makanan yang kita tidak punya ilmu mengawal dari hulu ke hilir. Itulah persatuan umat Islam. Kumpulkan satu RT, ayo yang kaya, ayolah bikin itu toga, tanaman obat keluarga. Kita beli yuk dari situ. Sehingga Bunda dalam komunitas WA itu punya pasar muslimah. Karena apa? Kalau orang sudah takut sama Allah, dia tidak akan membuat makanan itu aneh-aneh, bukan hanya untung semata. Yang sudah terjadi, insya Allah banyak pelajaran hikmahnya, dan insya Allah Ananda adalah orang terpilih, keluarga terpilih. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Barangkali keluarga itu keluarga terpilih yang sedang Allah angkat derajatnya dengan tingkat kesabaran yang luar biasa. Ingat, kata-kata sabar ini memang gampang diucapkan, tapi Allah menjanjikan balasan bigoiri hisab. Az-Zumar ayat 10, balasan tak terbatas dari sisi Allah. Jadi jangan lagi quote, sabar ada batasnya dong gitu. Enggak ada, sabar tak berbatas. Jadi sampaikan salam takzim Bunda pada keluarga yang punya Ananda, itu limpahan rahmat dari Allah, ambil hikmahnya dan segera berubah. Sang ibu jika hamil lagi, berubahlah apa yang dia makan, pikirkan baik-baik. Daripada kita tak tahu sumbernya, Bu, Nak, Bunda lebih memilih makan makanan buah yang berkulit. Enggak bunting lagi makan anggur, makan pir, makan apel impor. Karena enggak tahu yang nanam siapa. Siapa yang ngirim, jangan-jangan pakai pestisida, jangan-jangan pakai lilin, jangan-jangan pakai formalin. Tapi kalau ada pisang di belakang rumah, saya yakin yang nyiramin tiap hari saya pisangnya. Ngerti ya? Jadi jangan sok keren gitu makan anggur gitu. Semuanya anggur impor. Isinya apa di situ? Allahu alam. Logam berat itu pemicu penyakit kanker. Apalagi makanan kemasan. Ada expired date. Sampai tanggal segini 2025 gitu. Itu dimakan adik-adik kita. Ya, keren gitu makan kriuk-kriuk gitu. Tahu lah, enggak usah sebut-sebut mereknya banyak banget tuh ya. Itulah penyebab penyakit gagal ginjal pada anak-anak. Karena isinya pengawet, pemutih, pelembut, pewarna, semua yang istilahnya sintetis.
Jadi alangkah mulianya seorang wanita di rumah ketika sebelum orang bangun di rumahnya sang ibu itu sudah potong-potong pepaya, sudah menyiapkan kurma, sudah menyiapkan wedang jahe bertambul madu. Itulah makanan yang terbaik. Ini emaknya langsung masak mie instan. Ini sarapan nak nih. Bawain bekal nih minumannya teh kot. Maaf saya nggak sebut merek. Ini warna-warni pakai botol kemasan. Itulah ibu-ibu yang gak punya ilmu, yang membuat kontributor penyakit-penyakit pada generasi di masa depan, yang membuat agama ini akan lemah karena ibunya kurang ilmu. Jadi berubahlah. Untuk sekali kajian tidak selesai, makanya Bunda mendirikan sekolah non formal yang sekarang sudah ribuan, insya Allah bergabung untuk belajar sesuai dengan kurikulum-kurikulum. Kita bergabung dengan guru-guru, ustadz-ustadz juga. Insya Allah, karena Bunda bukan seorang ahli syariah, Bunda hanya seorang praktisi kedokteran yang ingin menyiarkan kedokteran yang berdasarkan Islamic medicine, namun perlu juga berilmu dari guru-guru. Inilah kurikulum yang pelan-pelan kita ajarkan dari level dasar, level medium, dan level advance, agar kelak di tahun-tahun mendatang kita semua tidak terfitnah dengan makanan-makanan industri yang tidak tahu sumbernya siapa. Demikian ya dari Bunda. Sudah azan? Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan jawabannya. Alhamdulillah acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya